Baik, sekarang saatnya kita akan mendengar firman Tuhan, saudara-saudara. Dan firman Tuhan yang ingin saya sampaikan pada minggu ini, saya beri judul Tears of the King, atau air mata dari Sang Raja. Kita akan belajar bersama-sama ketika Yesus mau masuk ke kota Yerusalem. Firman Tuhan menceritakan Yesus menangis. Dan kita mau belajar ada apa di dalam tangisan Yesus yang luar biasa tadi. Mari kita bersama-sama membaca dari Injil Lukas pasal yang ke-19. Lukas pasal 19 ayat 41 sampai dengan yang ke-44. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu. Dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau." Amin. Saudara-saudara, dalam kisah yang baru saja kita baca, diceritakan di sini bahwa Yesus pergi ke Yerusalem. Dan tentunya Yesus pergi ke Yerusalem untuk menggenapi nubuatan bahwa Yesus akan disalibkan di sana dan akan mati di sana. Nah, seminggu sebelum peristiwa itu, saudaraku, ketika Yesus telah dekat dengan kota Yerusalem, Yesus melihat kota Yerusalem itu dan menangisinya. Ya, firman Tuhan tadi berkata Yesus menangis. Dan yang menarik, saudara-saudara, kalau kita mempelajari kata menangis di sini, dalam bahasa Yunaninya dari kata eklausen. Ya, eklausen. Menangis atau eklausen di sini itu bukan menangis biasa. Tetapi menangis di sini, saudara-saudara, artinya menangis yang disertai ratapan. Menangis disertai dengan suara yang keras, dengan sangat berduka. Saya bersyukur hari ini ada beberapa jemaat juga yang bersama dengan saya. Jadi di sini menangisnya itu bukan, ya ada orang bilang ya sambil diam kemudian Yesus meneteskan air mata. Tidak. Tetapi menangis atau eklausen yang disebutkan di dalam firman Tuhan tadi itu, saudara-saudara, adalah menangis yang disertai dengan suara yang keras. Ada duka cita yang sangat luar biasa dalam tangisan Yesus. Saudara mungkin berpikir, oh jangan-jangan Yesus menangis karena Yesus sedih. Sebentar lagi dia akan mengalami penderitaan yang luar biasa. Sebentar lagi Yesus akan disalib. Tetapi saya ingin katakan bahwa tangisan Yesus yang luar biasa itu bukan menangisi dirinya karena dia akan disalib beberapa hari yang akan datang. Hari ini lewat kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan, kita mau belajar bersama-sama. Apa yang membuat Yesus menangis meratap dengan suara yang sangat keras, menangis secara begitu dalam kesedihannya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama apa alasannya Yesus menangis secara begitu sedih, secara luar biasa, saudaraku. Alasan yang pertama Yesus menangis dan begitu sedih. Yang pertama, karena mereka, orang-orang Yerusalem, menolak kasihnya yang begitu besar. Orang-orang di Yerusalem menolak kasih Allah, kasih Yesus yang begitu besar bagi mereka. Yesus menangis karena broken heart, hatinya hancur. Melihat penolakan dari orang-orang di Yerusalem. Orang-orang di Yerusalem menolak cintanya Yesus, menolak cintanya Allah, menolak kemurahan Tuhan dalam hidup mereka. Perhatikan Matius 23 ayat 37, saudaraku. Saya akan bacakan Matius 23 ayat 37 berkata begini. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu. Sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Jadi Alkitab dengan jelas berkata berkali-kali aku rindu.
Tuhan rindu mengumpulkan anak-anak. Ya, anak-anakmu sama seperti induk ayam. Mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Jadi cintanya Tuhan kepada orang-orang Yerusalem itu ditolak, saudaraku. Dan tentunya saudara-saudara mungkin berpikir, oh kalau cinta ditolak, tentunya orang akan bersedih. Mungkin teman-teman di sini juga setuju ya, kalau seseorang menyatakan cintanya, lalu orang yang dia jatuh cinta sama orang itu menolak, tentunya akan sedih, betul ya? Semua kita kalau cintanya ditolak akan sedih. Dan mungkin banyak jemaat juga di rumah akan berpikir, oh Yesus menangis sedih karena cintanya ditolak. Tetapi saya ingin katakan kepada saudara, sebenarnya kesedihan Yesus bukan karena cintanya ditolak. Kasihnya ditolak oleh orang-orang di Yerusalem. Tetapi kesedihan Yesus yang begitu dalam, sampai Yesus menangis dengan luar biasa. Karena Yesus tahu saudara, penolakan mereka punya akibat yang luar biasa. Yesus tahu ketika orang Yerusalem menolak cintanya Tuhan, menolak kemurahan Tuhan atas hidup mereka. Maka itu berdampak yang luar biasa, berdampak yang sangat mengerikan. Kehancuran Yerusalem ada di depan mata saudaraku. Dan itulah yang membuat Yesus menangis luar biasa. Seringkali kita berpikir ketika kita menolak cintanya Tuhan, menolak anugerah Tuhan. Mungkin kita berpikir, biasa-biasa saja. Tapi tahukah saudara, ketika kita menolak cinta Tuhan, kemurahan Tuhan dalam hidup kita, Yesus menangis. Kenapa Yesus menangis? Bukan karena dirinya sedih, karena cintanya ditolak. Karena Yesus tahu dampaknya dalam hidup kita akan luar biasa. Dampaknya dalam hidup kita akan sangat mengerikan. Jadi ini hal yang pertama yang kita berusaha mengerti kenapa Yesus menangisnya begitu dalam kesedihannya. Dia berteriak, dia meratap dalam tangisannya ketika Yesus melihat Yerusalem. Dan ini alasan yang pertama, karena Yerusalem menolak cintanya, kemurahannya Tuhan dalam hidup mereka. Dan Yesus tahu dampaknya akan sangat luar biasa. Yang kedua, alasan yang kedua saudara-saudara. Kenapa Yesus menangis dan meratap dengan teriakan, dengan suara yang keras, kesedihan begitu dalam. Alasan yang kedua, karena mereka tidak mengerti apa yang perlu bagi hidup mereka. Yesus sedih karena mereka gak mengerti apa yang paling mereka perlukan dalam hidup mereka. Perhatikan ayat 42. Apa yang dikatakan firman Tuhan, Lukas 19 ayat 42. Katanya, wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Orang-orang di Yerusalem tidak mengerti apa yang terpenting bagi keselamatan dan kesejahteraan mereka. Dan Yesus sedih. Kamu gak mengerti apa yang paling kau perlukan bagi keselamatanmu dan kesejahteraanmu. Bukankah pada hari ini banyak orang yang tidak mengerti apa yang paling kita perlukan. Mungkin saudara yang di rumah, saudara tidak mengerti apa yang paling saudara perlukan. Mungkin juga yang bersama dengan saya. Mungkin saudara berpikir, yang paling saya perlukan adalah uang. Bisnis saya harus lebih besar. Saya mesti dapat uang lebih banyak. Tapi tahukah saudara, saya membaca banyak kisah yang menyedihkan dalam berita di koran atau majalah. Orang lagi cari uang mati-matian saudaraku. Mereka tidak tahu. 3 hari kemudian mereka mati kena COVID-19. Kita mungkin berpikir yang paling penting ini adalah karir saya. Kita nggak tahu minggu depan kita udah mati. Yang paling kita perlukan saat ini apa? Cari Tuhan. Bertobat. Lebih dekat sama Tuhan. Seringkali kita nggak mengerti apa yang paling perlu bagi kesejahteraan kita dan keselamatan kita. Dan ini yang terjadi bagi orang Yerusalem. Sehingga Yesus bilang, Yerusalem kau gak mengerti apa yang perlu, yang paling kau perlukan untuk damai sejahteramu. Saudara-saudara, menurut seorang hamba Tuhan namanya John Piper, dia bilang begini. Yang dimaksud dengan apa yang perlu untuk damai sejahteramu adalah frase yang sama yang terdapat dalam Lukas 14 ayat 32. Ini frasenya sama dengan Lukas 14 ayat 32.
Yang diterjemahkan dalam Lukas 14 ayat 32 itu syarat-syarat perdamaian atau term of peace. Coba kita lihat ya. Lukas 14 ayat 31 dan 32. Ini ada frase yang sama. Saya bacakan. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan. Apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, perhatikan. Ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Garis bawahi syarat-syarat perdamaian. Itu sama dengan apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Jadi saudara-saudara, gambaran yang harus kita pikirkan ketika Yesus mendekati Yerusalem adalah untuk yang terakhir kalinya Yesus sebagai raja yang datang ke kota yang memberontak. Yerusalem, kota yang memberontak. Memberontak terhadap raja yang akan datang. Yesus datang. Dan Yerusalem adalah penduduknya yang memberontak. Sarang perlawanan terhadap otoritas dari raja yang sah. Yesus datang ke situ sebagai raja. Raja ingin berdamai. Yesus datang. Raja ingin berdamai. Tapi hanya dengan persyaratan yang dia berikan. Yesus datang untuk menawarkan perdamaian, tapi mereka nggak ngerti. Jadi ketika Yesus mengatakan Yerusalem tidak mengetahui syarat-syarat perdamaian, bukan berarti Yesus tidak pernah memberitahu kepada mereka. Sebelumnya Yesus telah berseru, coba lihat ayat 34. Lukas 13 ayat 34. Jadi syarat-syarat perdamaian itu sudah diutarakan sebelum-sebelumnya. Saya bacakan. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Jadi sebetulnya sebelum Yesus datang ke Yerusalem untuk membawa perdamaian, Allah sudah mengutus ke Yerusalem. Allah mengutus nabi-nabi, tapi nabi-nabinya dibunuh. Utusan-utusannya dilempari batu dan dibunuh. Dan yang terakhir Yesus datang ke Yerusalem untuk membawa syarat-syarat perdamaian. Tapi mereka enggak mengerti, mereka juga menolak saudara-saudara. Dan ini yang dikatakan mereka tidak mengerti apa yang perlu bagi keselamatan mereka. Hari ini saudara yang sedang mengikuti ibadah online. Tahukah apa yang paling perlu bagi damai sejahteramu? Yang perlu bagi keselamatanmu? Mungkin bukan uang yang lebih banyak. Bukan bisnismu yang lebih besar. Engkau perlu untuk bertobat. Kita perlu untuk datang pada Tuhan. Ada syarat-syarat perdamaian yang perlu kita lakukan. Supaya ada perdamaian. Dan kita menerima keselamatan, perdamaian dan anugerah dari Tuhan. Jadi hari ini saya berdoa. Jangan sampai Yesus menangis. Karena kita tidak mengerti apa yang paling perlu bagi keselamatan kita. Bagi kesejahteraan kita. Sekali lagi, mungkin itu bukan uang. Bukan bisnis yang lebih besar. Bukan apa yang kau sedang cari habis-habisan setiap hari. Tapi yang perlu untuk syarat perdamaian dan keselamatan kita. Mari kita datang pada Tuhan. Kita lebih dekat. Kita bertobat dari hal-hal yang perlu kita tinggalkan. Ini alasan kedua mengapa Yesus menangis dengan kesedihan yang begitu dalam. Alasan yang ketiga, yang terakhir. Mengapa Yesus menangis dan meratap dengan kesedihan begitu dalam ketika melihat Yerusalem? Karena mereka tidak tahu saat Allah melawat mereka. Saya ulang sekali lagi. Kenapa Yesus begitu sedih melihat Yerusalem? Karena mereka tidak tahu saat Allah melawat mereka. Saudara-saudara, dalam hidup kita itu ada yang namanya kairos. Waktu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Nah ini penting sekali ketika Tuhan melawat kita, ada kairos dalam hidup kita. Kita harus tahu. Nah sebenarnya pada waktu Yesus datang ke Yerusalem itu adalah saat Tuhan melawat mereka. Itu kairos mereka. Kesempatan yang Tuhan berikan kepada mereka. Tapi mereka nggak tahu. Dan kesempatan itu lewat. Perhatikan Lukas 19 ayat 43 sampai 44. Lukas 19 ayat 43 sampai 44. Sebab akan datang harinya
bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu. Dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat, perhatikan, saat bila mana Allah melawat engkau. Ayat ini ayat yang menyedihkan karena ini nubuatan tentang kehancuran Yerusalem. Bahkan dikatakan Yerusalem akan dikepung, dihancurkan, rata dengan tanah. Bahkan tidak ada satu batu yang akan menumpuk pada batu yang lain. Semuanya rata. Satu nubuatan yang menyedihkan bahwa Yerusalem akan hancur. Saudara-saudara, di dalam Alkitab, lawatan Allah atau kunjungan Allah itu membawa keselamatan, bisa membawa keselamatan, salvation. Tapi juga membawa judgment atau penghakiman. Dalam bagian ini sebenarnya Allah melawat orang Yerusalem melalui kedatangan Yesus untuk menyelamatkan mereka dari dosa dan kehancuran. Namun mereka menolak. Sehingga hukuman atas Yerusalem tidak terhindarkan. Dalam ayat-ayat yang kita baca tadi saudara-saudara, nubuatan kehancuran Yerusalem itu digenapi 40 tahun kemudian. Jadi kalau waktu nubuatan ini dikeluarkan tahun 30, 40 tahun kemudian itu tahun 70. Dan kita tahu dalam sejarah tahun 70 Masehi, Jenderal Titus menyerang Yerusalem. Mengepung dan menghancurkan Yerusalem. Jadi tahun 70 Masehi, nubuatan Yesus tentang kehancuran Yerusalem itu digenapi. Dan kalau saudara suka sejarah, saudara boleh itu baca bukunya seorang sejarawan Yahudi, namanya Flavius Josephus. Dalam bukunya, Flavius Josephus menceritakan bahwa tahun 70, Jenderal Titus menyerang Yerusalem. Dan Yerusalem dihancurkan. Dan saudara tahu bait Allah di Yerusalem itu dibakar. Saudara tahu dinding-dinding bait Allah itu terbuat dari emas, lapis emas saudara. Lapis emas. Jadi ketika bait Allah itu dibakar oleh Jenderal Titus saudaraku, itu emasnya meleleh. Wow, ini emas semua saudaraku. Hari ini emas harganya mahal saudara. Waktu bait Allah dibakar, emasnya meleleh, itu merembes masuk ke sela-sela batu-batu. Saudara tahu apa yang terjadi? Oleh orang-orang itu setiap batu itu dicongkel, emasnya dikeruk saudara. Batu-batu yang dicongkel lagi, emasnya dikeruk. Dicongkel lagi, dikeruk. Apa yang terjadi? Nubuatan Yesus digenapi sampai titik komanya. Tidak ada satu batu pun yang numpuk pada batu yang lain. Semuanya rata dengan tanah. Yesus menangis karena Yesus tahu. Ketika mereka melewatkan lawatan Tuhan dalam hidup mereka, maka kehancuran terjadi dalam hidup mereka, saudara-saudara. Dan itu digenapi nubuatan itu. Yerusalem dihancurkan. Tema besar kita bulan September ini adalah Time for a Change. Ini adalah waktunya untuk sebuah perubahan. Hari ini saudara mendengar firman Tuhan, saudara anggap itu kebetulan. Tidak kebetulan saudara. Mungkin ini lawatan Tuhan buat saudara. Lawatan Tuhan buat kita. Untuk kita membuat sebuah perubahan. Kondisi sekarang ini gak kebetulan. Seluruh dunia ngalamin pandemi COVID-19. Ini ada sesuatu yang Tuhan maksudkan. Saya tidak tahu kondisi saudara. Tapi ini adalah waktunya untuk kita membuat sebuah perubahan. Allah sedang melawat umatnya. Allah sedang melawat saudara. Lewat ibadah online saat ini. Untuk mendengar firman Tuhan. Dan ketika lawatan Tuhan kita abaikan, waktu itu berlalu. Saya ingat yang namanya kesempatan, saudaraku. Saya pernah ngobrol sama seorang pengusaha besar. Dia bilang gini, Pak Yosia, orang itu punya kesempatan besar dalam hidupnya, itu cuma 2 atau 3 kali. Yang lain itu kesempatan dan belokan-belokan kecil. Belokan-belokan besar dalam hidup kita yang merubah hidup kita secara total, itu mungkin hanya 2-3 kali. Belokan tajam. Yang akan merubah masa depan kita. Sampai sekarang saya masih ingat. Itu sebabnya dia bilang, jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan. Demikian juga dengan lawatan Allah, itu kesempatan. Kesempatan bagi Yerusalem, lawatan Allah diabaikan. Yang terjadi apa? Kehancuran. Hari ini ketika Tuhan berbicara kepada saudara, untuk kita bertobat, untuk kita meninggalkan hal yang tidak baik. Itu adalah kesempatan. Inilah waktunya untuk sebuah perubahan dalam hidup kita.
Dan kalau kita tidak mempergunakannya, waktu itu akan berlalu. Saya pernah membaca satu kisah sedih. Seorang penginjil besar yang saya percaya saudara semua tahu, sudah dipanggil Tuhan, namanya Billy Graham. Billy Graham satu hari datang kepada seorang artis bintang film yang paling top waktu itu. Namanya Marilyn Monroe. Seringkali disingkat MM. Seringkali orang mempresetkannya dengan 2M di tangan kita. Kalau saudara lihat ada M, M. Ini sebetulnya MM ini singkatan Memento Mori. Memento Mori artinya satu hari setiap kita pasti mati. Mau kaya, mau cantik, mau ganteng, mau pintar, mau bodoh, semua kita pasti mati. Begitu terkenalnya Marilyn Monroe, disingkat juga MM. Ya, Memento Mori, Marilyn Monroe. Bintang film yang hebat. Billy Graham datang waktu dia dalam kondisi sakit. Dan Billy Graham hanya mengucapkan, ini kesempatanmu Marilyn untuk terima Yesus dan bertobat. Datanglah pada Tuhan. Dan dalam kisah itu diceritakan Marilyn Monroe memandang Billy Graham dan ketawa, saudaraku. You penginjil ngomong apa sama saya? Dia melewatkan kesempatan lawatan Allah yang datang lewat Billy Graham. Dia tidak bertobat. Dan kita tahu kisah akhir Marilyn Monroe. Kematiannya yang menyedihkan tanpa datang pada Tuhan. Hari ini kita menganggap mungkin, oh dengar khotbah ini biasa, minggu depan saya bisa dengar lagi. Jangan salah saudaraku. Kadang-kadang seperti Yerusalem, ini lawatan Allah. Yang datang dalam hidup kita. Dan mungkin gak pernah kembali. Tapi ini adalah time for a change dalam hidup kita. Satu waktu di mana kita harus mengambil perubahan. Pertobatan dalam hidup kita. Hari ini datanglah pada Tuhan. Yesus menangis. Menangisi Yerusalem karena apa? Karena menyia-nyiakan. Mereka nggak tahu lawatan Allah yang datang pada mereka telah disia-siakan. Saya ingin tutup firman Tuhan pada hari ini dengan satu ayat dari Roma pasal 2 ayat 4 sampai yang kelima. Roma pasal 2 ayat 4 sampai 5 firman Tuhan berkata, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh karena kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Saya tidak ingin kita menyia-nyiakan kemurahan hati Allah, kesabaran hati Allah. Inilah waktunya. Lawatan Allah dalam hidup kita. Dimanapun saudara berada yang sedang mengikuti ibadah online. Hari ini, minggu ini, saat ini, lawatan Allah dalam hidup kita. Jangan biarkan Yesus menangis dengan sedih. Karena kita tidak tahu Allah sedang melawat kita. Mari kita bikin perubahan. Yang jauh dari Tuhan, kembali pada Tuhan. Yang hidupnya gak karu-karuan, kembali pada Tuhan. Ada sesuatu yang sudah merubah menjadi lebih baik, lakukanlah. Inilah waktu perubahan itu. Lakukan, karena ini lawatan Allah dalam hidup kita. Amin.